Yang pertama adalah Bank Indonesia akan terus melakukan assessment ya terkait dengan output gap, yaitu yang tadi mencerminkan fundamental inflasi Indonesia sendiri yang kita lihat saat ini belum menunjukkan tren yang meningkat ya. Jadi inflasi fundamental ini kita melihatnya belum ada peningkatan yang signifikan meskipun inflasi dari sisi supply-nya ini masih cenderung mendominasi ya. Kalau kita lihat 3,5% ini dari per bulan Mei yang lalu ini masih didominasi oleh kenaikan harga bahan pokok, masuk juga kenaikan harga minyak goreng. Jadi artinya dengan mempertimbangkan hal tersebut, despite tadi bahwa Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Inggris dan juga Eropa sudah mulai melakukan normalisasi ataupun kenaikan suku bunganya, saya pikir BI pun juga masih akan konsisten ya, tadi mempertimbangkan bahwa inflasi fundamental Indonesia saat ini masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga BI diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di bulan ini dan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di semester kedua BI akan mulai melakukan mempertimbangkan untuk normalisasi suku bunganya. Oke, baik. Pak Joshua, dikatakan pula bahwa memang untuk tekanan inflasi RI masih terjaga apabila kiranya nanti BI juga menaikkan suku bunga acuan. Kira-kira menurut Anda hal apa saja yang akan juga menjadi pertimbangan BI dalam menaikkan suku bunga acuannya? Ya, tadi balik lagi adalah inflasi fundamental yang dinamakan sebagai inflasi fundamental pun juga kita perlu mencermati kenaikan dari sisi supply side dalam hal ini volatile food dan juga harga diatur pemerintah yang bisa memberikan second round effect kepada inflasi core-nya ataupun tadi inflasi intinya. Sehingga di samping itu juga kita melihat bahwa pemulihan ekonomi terus berlanjut sehingga konsumsi domestik pun juga akan meningkat sehingga ini pun juga akan bisa mendrive fundamental inflation. Jadi saya pikir dua faktor itu yang harus kita cermati. Di samping itu juga BI akan terus mencermati pergerakan rupiah yang saat ini juga cenderung melemah, tapi pelemahan rupiah saat ini pun juga masih sangat dipengaruhi oleh faktor sentimen ya, karena faktor sentimen dari minggu lalu ada kenaikan suku bunga The Fed dan belakangan ini dengan adanya agresivitas kenaikan suku bunga The Fed dan juga bank sentral lainnya ini memberikan sinyal ataupun memberikan ekspektasi dari pelaku pasar ataupun investor bahwa potensi resesi ini cukup besar terjadi ya khususnya di Amerika Serikat sehingga makanya kita lihat rupiah saat ini masih sangat dipengaruhi oleh risk off akibat kekhawatiran terhadap resesi Amerika Serikat. Oke, baik. Ini juga masih membahas terkait sentimen dari global di mana saat ini The Fed juga telah menaikkan suku bunganya lebih agresif dan juga mengkonfirmasi akan melanjutkan kenaikan suku bunga selanjutnya di bulan selanjutnya. Selain itu juga kalau kita perhatikan juga untuk kondisi lainnya, bank sentral di sejumlah negara juga mulai menaikkan suku bunga acuan. Tapi kalau kita perhatikan juga dan merefleksikan pada Bank Indonesia ataupun bank sentral kita, bagaimana seharusnya BI juga merespon kebijakan dari moneter dunia ke depan? Ya, tentu kan yang kita lihat bahwa asesmen ataupun model kebijakan moneter dari setiap bank sentral di dunia ini tentu bervariasi ya. Kalau kita lihat di The Fed itu kan dua indikator yang utama adalah consumer price ataupun personal consumption expenditure (PCE) dan juga tingkat unemployment rate ya. Nah, di Indonesia tentu tadi yang sudah disampaikan adalah yang menjadi pertimbangan utama adalah inflasi fundamental dan juga nilai tukar rupiah. Nah, tentu yang kita lihat adalah selama kalau kita lihat tadi ya dampak dari kenaikan suku bunga The Fed itu tentu kan ini akan bisa memberikan tadi capital flow ya outflow dari pasar keuangan domestik dan juga negara berkembang lainnya. Tapi tentu yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini adalah dengan terus melakukan triple intervention, langkah-langkah stabilisasi kebijakan stabilisasi rupiah dan selain itu juga BI sudah mulai melakukan pengetatan moneternya dengan menaikkan giro wajib minimum, normalisasi likuiditas. Ini pun juga dengan perlahan-lahan ataupun secara gradual menarik likuiditas. Ini pun juga sebenarnya dengan secara tidak langsung ini juga memberikan dorongan kepada rupiah supaya tidak mengalami pelemahan yang lebih dalam lagi. Jadi saya pikir di samping itu ya tadi semester kedua nanti sekiranya inflasi fundamental sudah mulai menunjukkan tren yang sudah mulai melonjak ataupun ada lonjakan yang signifikan ditambah lagi dengan upaya untuk menjaga stabilitas rupiah, makanya BI baru di semester kedua tahun ini diperkirakan untuk mempertimbangkan untuk menaikkan suku bunga acuannya.